Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saya Rineka Puspita selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Penyaji pertama ada Lia Ristika. Kepada Lia Ristika kami persilakan. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Dengar jelas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai antropologi Sulawesi. Untuk itu, saya terlebih dahulu akan kembali menjelaskan tentang pengertian antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Dan secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi mempunyai titik kajian. 1. Masalah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. 2. Masalah sejarah terjadinya aneka warna manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. 3. Masalah penyebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang diucapkan oleh manusia di Nusantara. 4. Masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia. 5. Masalah dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi saat ini. Antropologi mempunyai beberapa cabang pertama. Antropologi fisik atau antropologi biologi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan primata, bukan manusia, dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. Antropologi biologi atau fisik memfokuskan pada faktor biologis dan sosial yang menentukan evolusi manusia dan primata lainnya. Dalam antropologi fisik ada 2 kajian, yaitu yang pertama, paleoantropologi, yaitu mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia secara biologis. Yang kedua, samotologi, yaitu mempelajari sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut pandang ciri tubuhnya. Lihat, Baiklah, sebentar. Coba pindahkan hostnya ke Fatia ya. Saya kira tadi Lia yang akan ini. Coba pindahkan hostnya. Saya jadikan Lia tadi host. Coba pindahkan. Klik saja tempatnya itu, kemudian jadikan make host. Klik kanan. Bisa. Lia pakai HP. Pakai HP, Pak. Ya, coba aja. Lihat temannya, kemudian make a host. Coba. Teman yang akan slideshow tadi. Saya kira tadi Lia yang akan slideshow. Dan tidak ya? Fatia Nanda kan, Pak? Ya, Fatia yang akan slideshow. Silakan. Udah, Pak. Silakan, Fatia. Baiklah, untuk selanjutnya Maaf, Lia. Yang itu yang kelompok 2. Oh, itu kelompok 2. Ini baru kelompok 1. Oh, berarti yang slideshow ini ada nggak, Lia? Atau tidak ditampilkan ini slide-nya? Jadi kita tidak bisa melihat hasil kerja. Kalau hanya dibacakan nanti kita tidak bisa menilai. Maaf, Pak. Yang dijadikan host yang itu, Pak, yang user kelompok 2, Pak. Oh ya, berarti Fatih pindahkan saja user kelompok 2, coba pindahkan. Pindahkan ke temannya user kelompok 2. Karena saya tidak megang host lagi.
Silakan saja. Sudah? Fatia? Yang kelompok 2 sudah bisa di-share screen? Ya, silakan di-share screen-nya. Seperti itu. Ya. Ya, silakan dilanjutkan yang presentasi tadi, Lia. Tunggu sebentar, Pak. Sudah bisa dimulai, Lia? Ya, saya ulang sedikit lagi ya Pak, karena tadi share screen-nya baru ada. Ya, silakan. Baiklah. Antropologi mempunyai beberapa cabang pertama. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik atau antropologi biologi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dan primata, bukan manusia dalam arti biologis, evolusi, dan demografi. Antropologi biologi atau fisik memfokuskan pada faktor biologis dan sosial yang menentukan evolusi manusia dan primata lainnya. Dalam antropologi fisik ada dua kajian, yaitu A. Paleontologi, yaitu mempelajari asal-usul dan perkembangan manusia-manusia secara biologis. Ya, bisa dilihat di screen-nya. Yang kedua, samotologi, yaitu mempelajari sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari ciri tubuhnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Lia Ristika. Maaf tadi ada sedikit gangguan ya Pak. Dimaklumi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tessa Ramadhani. Kepada Tessa Ramadhani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Baiklah, saya Tessa Ramadhani akan menyampaikan materi selanjutnya tentang antropologi fisik yang ada di Sulawesi. Bisa dinaikin slide-nya? Slide selanjutnya, teman. Antropologi fisik umumnya menjelaskan atau mendeskripsikan secara spesifik terhadap daerah tertentu. Dapat teman-teman lihat ciri fisik orang Sulawesi memiliki beberapa ciri fisik seperti kulit sawo matang, mempunyai wajah yang sedikit melonjong, dan memiliki rambut yang keriting. Namun
sebagian ada juga yang memiliki rambut yang lurus. Yang kedua, ciri geografis dapat teman-teman lihat di sunscreen. Ciri geografis adalah di daerah Sulawesi seperti pohon lebih rendah, pada musim kemarau daun berguguran, dan pada musim hujan tanaman akan bertunas. Yang selanjutnya, suku yang ada di Sulawesi. Di antaranya adalah suku Bugis, Makassar, suku Lau, Mandar, Baniau, Sangir, dan Toraja, Toli-Toli, Minahasa, dan Gorontalo. Sebentar, Baiklah, sebentar. Saya ingin bertanya langsung ya. Stop dulu di share screen tadi. Nurmi. Ada? Nurmi ada? Ya, saya Pak. Ini kira-kira apa yang menyebabkan ciri-ciri fisik ini terjadi pada masyarakat kita yang di Sulawesi? Dia memiliki rambut keriting, kemudian muka agak lonjong, kemudian kulit sawo matang. Kira-kira apa penyebabnya? Nurmi. Langsung dijawab ya Nurmi ya, biar waktunya tidak lama. Bisa Nurmi? Nanti saudara bisa tambahkan jawabannya ya di kelompok. Jadi pertanyaan pertama hanya saya sampaikan ke Nurmi, nanti yang lain bisa jawab, namakan kalau seandainya ada yang kurang. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kenapa terjadi ciri fisik? Karena salah satunya merupakan faktor dari keturunan, Pak. Ada tambahan lagi yang lain? Baik Pak, saya Ainun Hidayah akan menambahkan jawabannya. Kenapa pertumbuhan fisik terjadi pada Sulawesi berbeda dengan yang lain? Karena pada dasarnya pertumbuhan fisik yang dialami sungguh berbeda setiap pulaunya. Dan juga kadang pertumbuhan fisik disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga keturunannya, dan bahkan faktor-faktor lainnya yang tidak kita bisa ketahui, karena hanya Allah lah yang tahu siapa pada Pulau Sulawesi bisa berbeda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, puas ya jawabannya. Terima kasih. Coba dilanjutkan kembali slide berikutnya. Yang membacakan masih tadi kan? Nah, saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tessa Ramadhani. Untuk penyaji materi berikutnya, saya serahkan kepada Fatia Ananda. Untuk Fatia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak.
Saya akan menjelaskan secara fisik, ciri fisik secara khusus yang dimiliki. Sebentar Pak, maaf Pak. Ya, kayaknya tadi itu nggak apa-apa, cuma lanjut saja. Karena kita hanya sampai jam 8.10 hari ini. Ini masih banyak kan? Saya akan menjelaskan ciri fisik secara khusus yang dimiliki suku yang terdapat di Sulawesi. Kita ambil saja suku Bugis, salah satu suku terkenal di Pulau Sulawesi. Nenek moyang orang Bugis itu adalah asli orang Melayu. Jadi, tetap saja ciri fisik mirip dengan orang Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Untuk saat ini, orang-orang susah membedakan mana asli atau campuran. Namun, jika lihat lebih detail, orang Bugis asli memiliki perawakan kecil, seperti contohnya Bapak B.J. Habibie. Orang-orang suku Bugis juga memiliki kulit sawo matang. Orang suku Bugis memiliki wajah yang agak lonjong, seperti masyarakat Sulawesi pada umumnya. Mereka juga memiliki alis yang tebal dan rambut hitam alami. Salah satu contohnya yaitu artis Indonesia Ririn Ikawati. Sebentar, saya ingin bertanya sebentar, di Bugis dulu, yang tadi dulu. Fatia ya, Fatia, Pak. Iya, Fatia. Yang langsung menyampaikan ya, berarti? Iya, Pak. Fatia. Fatia, misalnya saudara jadi seorang bidan ini, ya, kemudian dapat pasien dengan ciri-ciri seperti ini. Sebagai seorang bidan, apa yang saudara lakukan kepada pasien kalau seandainya pasien saudara itu seperti ini nanti? Maksudnya seperti ini bagaimana ya Pak? Dengan ciri-ciri fisik seperti ini, apakah saudara bisa langsung mengenali ini adalah orang suku Bugis atau bagaimana nanti? Dengan ciri-ciri seperti balik ini, lagi, tahu nggak dia itu orang Bugis atau tidak? Balik lagi sama pernyataan yang di atas, Pak. Untuk saat ini susah untuk membedakan mana orang Bugis asli atau yang campuran. Jadi kalau Bugis asli itu apa? Yang orang Bugis asli itu yang memiliki perawakan kecil, kulit sawo matang, wajah yang agak lonjong, alis tebal, dan rambut hitam alami, Pak. Kalau sekarang tidak seperti itu lagi, begitu? Karena sudah banyak campuran, jadi sedikit susah untuk membedakannya, Pak. Ya, jadi itu sebenarnya antropologi itu di sana, ya. Jadi kalau seandainya kita mau meng-create ya, ini orang mana, itu sekarang udah mulai susah ya, karena sudah terjadi asimilasi atau campuran. Ya, silakan lanjutkan. Lanjutkan. Salah satu orang Bugis memiliki beberapa sifat yang sangat kentara. 1. Kininawa, yaitu nikmat pikirannya, ceria, bahagia, atau berpikir positif. Yang kedua, Mapasitinaja, yaitu memperlakukan sesuatu secara profesional. Yang ketiga, Malabo, yaitu memiliki sifat dermawan. Yang keempat, Malempu, yaitu selalu berpikir benar atau jujur. Yang kelima, Mageteng, yaitu selalu konsisten. Yang keenam, yaitu Maka, yaitu orang-orang yang pandai. Berarti dulu sampai di sana, Fatia. Saya bertanya ke Ainun. Ainun, kalau seandainya kita mengkaji antropologi, seandainya kita mengkaji antropologi budaya seperti ini, kira-kira budaya seperti ini bisa nggak dicontoh atau bagaimana? Apa alasannya? Bisa jadi
bisa jadi kita mencontoh antropologi budaya seperti ini karena kita melihat secara mereka pikir, cara mereka melakukan mereka. Coba Pak ulangi pertanyaannya Pak. Nah, kita di dalam kajian antropologi. Ya, kita dalam kajian antropologi mendapatkan atau menemukan ciri-ciri orang Bugis dengan sifat seperti ini. Bisa nggak kita contoh ini? Kalau kita kembali ke daerah asal kita. Menurut Ainun seperti apa? Apa alasannya? Bisa Pak, karena sifat orang Bugis merupakan salah satu contoh yang baik untuk kita, dan bisa jadi ketika kita pulang ke daerah asal kita dapat mengimplementasikan sifat-sifat orang Bugis tersebut pada daerah kita. Jadi kita bisa jadi sifat mereka yang bahagia, yang malabo, malembu, mateng, sama macam bisa kita implementasikan. Oke, contohnya saya di Sumatera, saya bisa mengimplementasikan ketika saya sudah pulang dari Sulawesi ke Sumatera, saya bisa menjadi contoh bahwa orang Bugis atau orang Sulawesi memiliki sifat yang berbeda dengan kita dan bisa kita contoh dan kita tiru. Bukan hanya sifat buruknya yang kita buang dan sifat baiknya bisa kita kembangkan. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang nantinya akan lebih berkomunikasi langsung ke Sulawesi, dan kita orang-orang sekitar saya sudah mengenal sifat orang Bugis tersebut. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Kalau menurut Rini bagaimana? Rini. Ya Pak, kalau untuk sifat Pak, karena sifat orang itu masing-masing ya Pak, jadi tak bisa dicontoh Pak. Kecuali kalau budaya itu bisa Pak, tapi tidak bisa tak bisa diklaim jadi budaya kita, tetap mengatasnamakan budaya orang itu Pak. Gitu. Jadi sifat tidak bisa dicontoh. Nah, okay. Menarik ya. Jadi menurut ini sifat itu tidak bisa dicontoh. Kalau menurut Natasha bagaimana? Natasha. Jadi budaya yang bisa dicontoh menurut ini. Kalau Natasha bagaimana? Secara tidak harus sama ya, boleh berbeda ya. Jadi itu saya sebenarnya mengajak ya saudara semua itu untuk mengungkapkan ide yang ada di kepala ya. Karena jadi sarjana itu tidak hanya sarjana di atas kertas ya, tapi juga bisa mengungkapkan ide pikiran. Ya, Natasha? Natasha ada? Halo? Dia Natasha ada dia? Halo? Kalau tidak ada Natasha, Nurmi. Nurmi sudah tadi ya. Zahara. Saya belum dengar suara Zahara ini. Zahara mana? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Coba, Zahara mana Zahara? Hilang jaringan mungkin, Pak. Oke. Kalau demikian lanjutkan, barangkali. Coba dilanjutkan saja presentasinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ciri fisik masyarakat Bugis. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fatia Ananda. Untuk penyajian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurmi Efriza. Kepada Nurmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan
tentang suku Minahasa. Selain suku Bugis, di Sulawesi juga ada suku Minahasa. Orang yang mempunyai suku Minahasa memiliki ciri-ciri seperti orang Indonesia pada umumnya. Memiliki kulit kuning langsat, mata yang agak sipit, memiliki rambut yang lurus, dan orang-orang Minahasa termasuk dalam rumpun Austronesia. Selanjutnya. Nah, menarik. Austronesia. Apa itu Austronesia, Lia? Austronesia. Nah, ini masuk ke antropologi itu? Ya, benar, Pak. Apa itu Austronesia? Dia? Dari namanya aja bisa sebenarnya kita ini. Austronesia. Salah nggak apa-apa dia? Nggak harus benar ya. Jangan takut bukannya mengungkapkan apa yang ide ada di kepala. Coba. Di kumut, Pak. Austronesia adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Nah, saya bertanya rumpunnya ya menyebar luas, tetapi asalnya itu Austronesia itu wilayahnya mana saja? Gitu? Asalnya dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru, Pak. Iya, ya itu ya, benar ya. Cukup. Lanjutkan, Nurmi. Selanjutnya, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang suku Minahasa. Yang pertama, orang Minahasa terkenal suka melawan arus. Yang kedua, orang Minahasa selalu dicap sebagai pemberontak. Dan yang ketiga, orang Minahasa selalu bicara to the point atau bicara langsung pada intinya. Yang keempat, orang Minahasa sangat ramah serta pekerja keras. Selanjutnya kita akan membahas antropologi budaya. Sifat orang Minahasa ini, saya lebih cenderung membahas yang ini ya. Jadi bagian-bagian itu kita kupas, kemudian kita melihat apakah nanti berfaedah untuk kita tiru atau tidak. Saya tanya ke Lia kembali. Menurut dia, kalau seandainya sifat orang Minahasa seperti itu, kita sudah dari Minahasa ini, dan kita akan kembali ke daerah kita. Bisa nggak kita tiru sifat seperti ini? Kalau yang negatif, maaf Pak, izin menjawab. Kalau yang sifat negatifnya tentu tidak, Pak, karena itu tidak baik untuk dicontoh. Mana yang menurut dia yang sifat negatif? Yang orang Minahasa yang dicap sebagai pemberontak itu, Pak. Oh, yang pemberontak. Jangan kalau nanti kita pergi ke Minahasa, pulang itu dicap juga sebagai pemberontak, kan? Tapi sifat kerja yang mana yang bisa keras ditiru? Yang ditiru yang mana? Coba poin-poin yang mana yang ramah. Kalau to the point bagaimana? Bisa ditiru? Kalau to the point kita ke daerah kita bisa ditiru nggak? Kalau di daerah kita sepertinya tidak, Pak, karena di daerah kita lebih ke menjelaskan terlebih dahulu, baru langsung ke to the point, Pak. Iya, jadi ya udah. Antropologi budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama prehistori, yang kedua etnolinguistik, dan yang ketiga etnologi. Antropologi budaya prehistori adalah mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran aneka warna kebudayaan manusia sebelum mengenal tulisan. Etnologi adalah mempelajari kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dari banyak suku yang ada di dunia. Dan yang terakhir, etnolinguistik adalah mempelajari sejarah asal perkembangan dan penyebaran aneka warna bahasa yang diucapkan oleh manusia. Dan penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Nurmi. Itu tadi hasil diskusi kami, Pak. Berhubung Bapak ada keperluan, apa ini Pak, bisa dikasih kesempatan teman-teman untuk bertanya, Pak? Ya, silakan. Boleh. Silakan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan, kami batasi
kasih 2 pertanyaan ya. 3 lah ya. Bisa 3 lah. 3. Ya. 3 ya, Pak. Ya. Boleh kepada teman-teman. Ya, ini juga ya saya ingatkan, saya lupa barangkali. Saudara-saudara juga sedapat mungkin bertanya ya. Dari kelompok lain, silakan bertanya. Boleh teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, sebut nama sama dari kelompok mana. Ayo, kenapa diam saja ini? Ada yang ingin bertanya kepada teman-teman? Engla dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Ya, silakan kepada Engla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engla Funi Santika dari kelompok 3 ingin bertanya. Ciri fisik itu makanan termasuk ciri fisik juga makanan yang terdapat di Sulawesi gitu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ini kan forum saudara ini. Saya diam saja makanya. Ya. Selesaikan masalahnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ella. Makanan itu bukan ciri kan antropologi, tapi makanan itu adalah antropologi budaya karena pada dasarnya pada Sulawesi juga memiliki makanan khas. Makanan khas itu bukan fisik. Kalau fisik itu dari tubuh manusia atau ciri-ciri dari manusia. Tetapi kalau makanan itu budaya, contohnya setiap turis yang datang pasti makan makanan khas dari Sulawesi. Itu adalah budaya dari Sulawesi. Terima kasih. Terima kasih kepada Engla yang sudah bertanya dan sudah menjawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Sebelumnya kelompok 2 tadi ingin bertanya. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani, berasal dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada tradisi khusus pada ibu hamil yang terdapat di daerah Sulawesi? Terima kasih. Terima kasih Dian untuk pertanyaannya. Kepada teman-teman kelompok yang ingin menjawab, bisa silakan. Ayo, harus cepat menjawabnya ya.
Israel mendaftar dari bahwa ada hari khusus dari ketika ibu hamil. Contohnya saja mungkin cara mereka mengkonsumsi makanan, cara mereka melahirkan, cara mereka interaksi mungkin bidan melakukan sama adanya mungkin masih ada di sana bidan-bidan yang belum sebar luas di Sulawesi, mungkin aja ada orang untuk ikan dan khusus mereka berbeda, bisa jadi yang berbeda dengan yang lainnya karena pada budaya mereka berbeda dan juga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu masih ada yang bertanya itu? Masih satu lagi? Ya, satu lagi. Karena hanya 3 ya. Ya, pilih saja. Itu namanya decision makingnya itu ada sama-sama itu pemutusan yang siapa yang mau dipilih. Ya, karena ada 2 jadi kami persilakan kepada Ulan, Pak. Ulan Matu. Lanjut. Saya Ulan Latifah dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Bentuk sistem kekerabatan orang Bugis kayak mana? Ya, jangan yang jawab Ainun lagi ya, yang lain coba, yang lain. Seperti apa bentuk kekerabatan orang Bugis itu? Coba saya minta Lia yang jawab. Lia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan. Pada dasarnya, sistem kekerabatan di orang Bugis itu berkembang dari sekelompok keluarga Batih atau Bugis. Orang Bugis memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental atau bilateral, yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah dan ibu. Cocok nggak dengan orang Minang itu, Lia? Apa, Pak? Cocok nggak dengan orang Minang? Enggak, Pak, karena orang Minang garis keturunan berdasarkan ibu, Pak. Oke. Atau matrilineal. Oke, jadi nggak cocok ya. Pernah nggak nonton film siapa kemarin itu yang kawin dengan orang Minang itu? Sehingga dia dibuang, di Bugis dibuang. Tuh tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi nggak cocok kan berarti? Jadi nggak cocok. Oke, sepertinya cukup ya karena saya udah di kontak-kontak untuk ke ruang rapat, makanya saya langsung pakai masker ini karena kita bekerja bersama di ruangannya. Cukup puas ya saya dengan kelompok 2 ini. Mudah-mudahan nanti kelompok yang lain akan lebih baik dari ini ya. Saya salut ya dengan kelompok 2. Kita lihat bagaimana dengan kelompok lain. Apakah sama dengan ini atau bagaimana? Oke, saya tutup ya perkuliahan kita hari ini.